Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asah Mimpi Channel. Kali ini kita akan membahas soal TIU CPNS di materi tentang perbandingan dan kecepatan. Ya, di materi perbandingan kita akan membahas perbandingan tidak senilai. Ya, oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung ke soal nomor 1. 40 pekerja bangunan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari. Jika ada 8 orang tidak masuk kerja, maka mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu berapa hari? Oke, ini adalah perbandingan tidak senilai. Perbandingan tidak senilai itu kalau yang kiri, sisi kiri itu berkurang, maka sisi kanan akan bertambah. Jadi semakin banyak pekerja, waktunya semakin pendek. Semakin sedikit pekerja, waktunya semakin banyak. Itu perbandingan yang tidak senilai. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ada orang sama hari. Di sini ada 40 orang, kita garis gini, 40 orang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari. Kemudian ada 8 orang sakit. Kalau 8 orang sakit berarti ini dikurang 8. Jadinya 40 kurang 8 itu ada 32 orang. Nah, kalau tinggal 32 orang, berapa di sini? Kita sebut X. Nah, kalau perbandingan tidak senilai, cara menggalinya adalah lurus. Kayak gini. Jadi, kita kali ini. Jadi 40 dikali 8, tulisin aja, 40 dikali 8 itu sama dengan 32 dikali dengan X. Jadi kalau saya langsung saja kita bagi 32, ini dibagi 8 dapatnya 1, ini dibagi 8 hasilnya 4, jadi kiri kanan. Kemudian 4 juga saya bagi 4 dapatnya 1, ini saya bagi 4 dapatnya 10. Artinya kalau hanya 32 pekerja dia membutuhkan 10 hari. Jadi 10 hari selesai. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, jadi seperti itu. Next, soal berikutnya. 12 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 hari. Oke, kita tuliskan di sini orang. Kemudian di sini adalah hari. 12 orang selesai dalam waktu 6 hari. Waktu yang diperlukan oleh 4 orang. Oke, kalau cuma 4 orang, berapa selesainya di sini? Nah, ini sama. Kita kali seperti ini, ya. 4 dikali dengan X itu sama dengan 12 dikali dengan 6. Kita bagi 4 dapatnya 1, kita bagi 4 dapatnya 3. Yang tersisa adalah X-nya itu sama dengan 3 dikali 6, 18 hari. Jadi dia membutuhkan 18 hari kalau pekerjanya tinggal 4 orang. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ya. Next, soal berikutnya. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 120 km. Kita tulis jaraknya itu adalah 120. Kita tulis S kilometer. Dalam waktu 3 jam. Waktunya itu adalah 3 jam. Dengan kecepatan. Berapakah jarak yang ditempuh jika kendaraan tersebut bergerak selama 4,5 jam? Oke, ini ada satu. Jadi ini masuk juga di konsep perbandingan senilai. Kalau kita tidak ingin menggunakan rumus kecepatan, ya. Gini, di sini jarak, saya tulis sini jarak, kemudian waktu. Kita garis. 120 km, waktunya itu 3 jam. Nah, kalau misalnya menempuh jarak 4,5 jam, sini 4,5 jam, berapa jarak yang ditempuhnya? Kita X. Ya, ada kata kunci dengan kecepatan yang sama gitu. Nah, ini kita bisa langsung saja. Ini masuk perbandingan senilai. Artinya, kalau semakin lama waktunya, jarak yang ditempuh semakin jauh. Semakin pendek waktunya, jarak tempuh juga semakin dekat, semakin kecil. Jadi perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, penggalinya adalah kali silang seperti ini. Jadi 3 kali dengan X itu sama dengan 120 dikali dengan 4,5 gitu. Nah, hasilnya adalah ini saya
bagi 3 dapatnya 1. Ini saya bagi 3 dapatnya adalah 40. Maka X sama dengan 40 dikali dengan 4,5. Nah saya lebih mudah bikin kayak gini. 40 dikali dengan 9/2. Ini 4,5. Jadi ini dapatnya 20. 2 kali 9 180 km. Jadi error jawabannya. Tapi kalau mau menggunakan rumus kecepatan, boleh kita cari dulu kecepatannya. Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. 120 dibagi dengan 3. Kecepatannya itu adalah 4 km per jam. Kalau ini 4,5 berapa jaraknya? Jarak itu adalah V kali dengan T. V-nya adalah 4, T-nya adalah 40 dikali dengan 4,5. 180. Jadi ini kalau mau pakai rumus kecepatan ya. Tapi kalau tidak mau pakai kecepatan bisa pakai konsep yang perbandingan senilai. Oke, next soal berikutnya. Arif dan Didi mengendarai motor dari Jakarta menuju Purwokerto. Arif berangkat lebih dahulu. Oke, dengan kecepatan rata. Kita simbol yang berangkat lebih dulu kita tulis saja V1 yang berangkat lebih dulu. Dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian, oke, Dedi menyusul berangkat pukul 9.30. Oke, selisih waktunya, ini selisih waktu antara yang pertama sama yang kedua itu ada 30. Jadi 09.30 dikurang dengan 09.00. Ada sekitar 30 menit waktunya. Atau ini sekitar 1/2 jam. Ya, atau 0,5 boleh pakai 0,5 jam. Kemudian Dedi menyusul berangkat pukul 09.30 dengan kecepatan rata-rata. Oke, saya kasih simbol V2 yang berangkat belakangan itu adalah 60 km per jam. Pada pukul berapa Dedi menyusul Arif? Jadi Dedi menyusul. Nah, kalau yang menyusul seperti ini berangkatnya searah. Jadi kita bisa pakai rumus kayak gini. T2 itu sama dengan waktunya yang waktu yang dibutuhkan oleh Dedi menyusul Arif ya. Itu adalah kecepatan orang pertama yang berangkat lebih dulu dikali selisih waktunya dibagi dengan selisih kecepatan gitu. Selisih kecepatan antara orang kedua dan orang pertama. Ini rumusnya. Ya. Kalau ini konsep untuk yang saling menyusul. Ini saling menyusul. Ya. Kita masukkan T2 itu sama dengan V1-nya adalah 50 kali dengan 1/2 dibagi dengan 60 kurang 50. Maka hasilnya adalah 25. 50 bagi 1/2 itu 0, 50 kali 1/2 itu 25. Ini 10, hasilnya adalah 2,5 jam. 2,5 jam ini adalah 2 jam tambah 0,5 jam ya. Gitu. Atau 2 jam 30 menit. Jadi pada pukul berapa? Lihat si Dedi mulai berangkat pukul 9.30. 09.30. Maka ini ditambah dengan 2 jam 30 menit. Jadinya berapa? Jadinya adalah pukul 12.00 gitu. 9 tambah 2 jam itu 11. 30 tambah 30 1 jam jadinya 12. Jadi pukul 12.00 si Dedi baru bisa menyusul Arif gitu. Ya. Next soal berikutnya. Oke, pukul 8.30 Johan berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 60 km jam sampai di kota B pukul 10 jarak kota A. Oke, ditanyakan kita hitung waktunya itu adalah 10.00 dikurang dengan 08.30. Nah, saya kalau gini ada 30 ya di sini berapa maka ini kita bikin menjadi 09 berarti di sini jadinya 60. Karena 09 ini kan sama dengan 10.00 60 1 jam ya. Dikurang dengan 08.30.
60 kurang 30 itu 30 menit. Ini jadinya adalah 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit itu. Jadi ini 1 jam 30 menit itu menjadi 1,5 jam ya. 30 menit ini kan 0,5 jam ya. Waktunya 1,5 jam. Maka jaraknya S itu sama dengan V kali T kayak gitu. Ya. Kecepatannya berapa? 60 dikali dengan 1,5. Oke. 15 dikali 6 itu 90. Jadi 15 kali 6 itu adalah 60 tambah 30. Jadinya 90. Ada ini ya. Jadinya adalah ini selesai gini ya, tapi ada 1 koma jadi 90 kilometer. Jawabannya adalah delta ya. Kalau misalnya teman-teman lupa rumus kecepatan itu bisa kayak gini ya. S V sama T. S sama dengan ini kali ini, V kali T. V sama dengan S bagi T. Atau T sama dengan S bagi V kayak gitu. Atau mau tahu rumus kecepatan, lihat saja kilometer per jam. Kilometer itu satuan jarak, jam itu satuan waktu S per T. Gitu ya. Next, soal berikutnya. Oke. Ayah berpergian menggunakan bus menempuh jarak 100 km dalam waktu 3 jam. Oke, ini kita konsep perbandingan senilai saja. 120 km ini jarak, kemudian waktu. 120 km dalam waktu 3 jam. Kemudian jika bus menempuh jarak 160 km, maka waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Ini sekali lagi konsep perbandingan senilai gitu, kali silang. 3 dikali dengan 120 sama dengan X dikali dengan 160. Nah, kalau saya lebih mudah, saya coret dulu pertama. Saya bagi 3. Ini coret, bagi 0 ya. Kemudian dibagi 4. Bagi 4 ini dapatnya adalah, kalau dibagi 4, 3 kali, oke ini salah ya. Bukan salah, ini salah, kita hapus dulu. Tetapi 120 kali dengan X itu sama dengan, ini ya kalinya 3 dikali dengan 160. Ya, kita mulai coret-coret. Saya bagi 10, dibagi 10 kan, hilang nolnya. Kemudian kita bagi 3, ini dapatnya 1, kita bagi 3, dapatnya 4. Ya. Kemudian kita bagi berapa lagi? Kita bagi 4, ini dapatnya habis, 1 ini dapatnya 4. Maka yang tersisa adalah 1 kali 4, 4 jam. Ya. Charlie jawabannya. Atau kalau misalnya mau bagi biasa, udah X sama dengan 3 kali dengan 160 dibagi dengan 120. Sama, kita sederhanakan, kita coret dulu 1 nolnya, ini sama. Kita bagi 3, bagi 4, ini 4, ini dibagi 4 dapatnya 3. Ini coret, 3 bagi 3 tinggal 4, sama ya. Gitu. Next, soal berikutnya. Anton dan Ahmad pergi dari Serang menuju Serang menggunakan sepeda motor. Anton berangkat pukul 7 dengan kecepatan, oke kita tulis V1. V1-nya adalah 40 km. Ya. Kita tulis 40 km per jam. Kemudian sedangkan Ahmad berangkat pukul 07.30 dengan kecepatan, oke selisih waktunya 07.30 kurang 07.00. Maka selisih waktunya itu adalah 30 menit. 30 menit itu adalah, kita rubah ke jam, ada sekitar 0,5 jam. Ya. Kemudian dengan kecepatan 50 km per jam. Oke, V2-nya itu adalah 50 km per jam. Pada pukul berapa Ahmad menyusul Anto? Jadi menyusul sama soal sebelumnya. Berarti waktunya si menyusul itu T2 itu sama dengan kecepatan yang pertama dikali selisih waktunya dibagi dengan V2 kurang dengan V1, kecepatan yang besar dikurang dengan kecepatan yang kecil. Jadi seperti itu. Kita masukkan angkanya,
T2 sama dengan V1-nya tadi 40 kali 0,5 kemudian dibagi dengan 50 kurang dengan 40, hasilnya adalah 40 kali 0,5 itu adalah 20, kemudian 50 kurang 40 itu adalah 10, hasilnya adalah 2 jam. Jadi pada pukul berapa? Kita lihat Antop 07.30 ditambah dengan 2 jam. Hasilnya adalah 09.30. Jadi 09.30. Ya. Alfa jawabannya. Oke, next soal berikutnya. Oke, ini soal perbandingan juga. Perbandingan tidak senilai. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 orang pekerja. Oke, kita tulis. Di sini adalah orang. Kemudian di sini adalah hari. Kemudian pekerjaan tadi 30 hari oleh 25 orang selesai dalam waktu 30 hari. Setelah dikerjakan selama 20 hari, dikerjakan selama 20 hari, berarti tersisa 10 hari, ya, 30 kurang 20. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari lagi. Oke, dihentikan selama 8 hari lagi. Di sini masih ada 25 orang ya. Dihentikan lagi selama 8 hari. 10 kurang 8 maka tersisa tinggal 2 hari. Ya. Jika kemampuan bekerja setelah sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan. Banyak pekerja tambahan. Berarti kita tuliskan aja ini adalah delta X-nya yang ditanyakan. Ya. Anggaplah di sini X-nya ya. Jumlah total pekerjanya gitu. Anggaplah ini X2 lah. Jumlah total pekerjanya kita cari dulu. Kalau misalnya selesai tepat waktu maka berapa? Maka kita pakai kayak gini. Ini yang kita kali ya. Jadi 2 kali dengan X itu sama dengan 10 dikali dengan 25. Ini kita coret ya. Kita bagi 21 dapatnya 5. 5 kali 25 itu adalah 125 orang. Artinya kalau ingin selesai tepat waktu dia membutuhkan 125 orang. Maka tambahan pekerjanya adalah 125 dikurang dengan tadi ada berapa pekerja? 25 orang kurang dengan 25. Maka tambahannya itu adalah sekitar 100 orang. Jadi tambahan pekerja dibutuhkan adalah 100 orang. Jadi hati-hati. Ya kalau lihat soal seperti ini. Kan tambahan pekerja atau total seluruh pekerja. Ini syukur tidak ada 125 ya. Opsinya. Next soal berikutnya nomor 9. Oke, jarak kota A kota B adalah 320 km. Reda berkendara dari kota A dengan kecepatan 30, sedangkan Ansori berkendara kota B dengan kecepatan 50. Jika mereka berangkat pada pukul yang sama. Maka kalau ini gampang ya, kita tulis saja V1 itu sama dengan 320. Ini bukan V1 tapi jarak S-nya. Kemudian kecepatan yang pertama itu adalah 30 km, kita tulis dulu, per jam. Kemudian kecepatan yang kedua itu ada sekitar 50 km per jam. Kemudian berangkat, kata kuncinya adalah mereka berpapasan. Jadi kalau mereka berpapasan, maka untuk menghitung pukul berapa mereka ketemu, ya kita cari waktunya itu sama dengan jaraknya antara dua itu dibagi dengan ini kecepatan pertama ditambah dengan kecepatan yang kedua. Jadi hanya ini persamaannya. Kalau dia ini waktunya sama, waktu berangkat sama. Gitu ya. Kalau waktunya berbeda ada ya, nanti saya kasih tahu selesai ini. Jadi kita tulis dulu T-nya itu sama dengan jaraknya 320 dibagi dengan V1-nya adalah 30
30 ditambah dengan 50, berarti 320 dibagi dengan 80. Coret, waktunya adalah 4, 32 bagi 8 itu 4 ya, 4 jam. Maka pada pukul berapa mereka ketemu? 08.00 ditambah dengan 02.00, itu sekitar 10.00. Jadi pukul 10 mereka ketemu. Nah kalau misalnya ada yang berangkat lebih dulu, kalau berangkat lebih dulu sama tadi T ini adalah selisih ini T2 ya. Anggap T1, kalau ini kan kasusnya adalah T1 sama dengan T2 ya, karena berangkatnya sama-sama. Tapi kalau misalnya berangkatnya berbeda, maka T ini kita pakai selisih waktu antara yang pertama sama yang kedua. Maka kita bisa pakai rumus ini untuk mencari T2 ini yang menyusul, jadi yang menyusul atau yang berangkat belakangan. T2 itu sama dengan jaraknya dikurang dengan kecepatan yang pertama dikali selisih waktu dibagi dengan V1 tambah V2. Jadi ini persamaannya. Ya. Ini tadi untuk kasusnya adalah yang waktunya tidak berangkat bersamaan. Waktu berangkatnya beda. Yang ini adalah waktu lama bergerak yang menyusul, yang berangkat belakangan. Oke. Next, soal berikutnya. Oke, sebuah bak mandi memiliki 3 keran mengalirkan air ke dalamnya. Keran pertama dalam bak mengisi 30 menit. Oke, keran pertama itu waktunya adalah 90 menit. Ya. Keran kedua waktunya adalah 80 menit. Kemudian keran ketiga waktunya itu ada, sedangkan keran ketiga dapat mengisi bak selama 1 jam, berarti 60 menit. Maka jika dalam satu waktu ketiga keran dibuka, maka bak akan mengisi dalam waktu. Oke, artinya kalau mereka mengisi sama-sama itu berapa? Maka kita bisa pakai persamaan seperti ini. Seperti itu sama dengan seperti 1 ditambah dengan seperti 2 ditambah dengan 1/3, kayak gitu. Maka ini sama dengan 1/90 ditambah dengan 1/80 ditambah dengan 1/60. Ini kita gunakan penyebutnya adalah 720. Kenapa? Karena semua bisa dibagi 720. 720 bagi 9 itu adalah 8, 72 bagi 9 8, 72 bagi 8 itu adalah 9, kemudian 72 bagi 6 itu adalah 12. Maka ini jumlahnya adalah 29 bagi 720. Ingat, ini adalah separ T, maka T-nya itu sama dengan 720 dibagi dengan 29. Oke, 720 bagi 9 itu sekitar berapa ya? Kita bagi ya. Ini mau tidak mau kita bagi kayak gini. Kalau 2 itu 58 ya. 2 kali 9 itu. Ya betul, 2 kali 9 58. Ini dapatnya adalah 12 kurang 8 4 140. Oke, 29. Yang mendekati itu sekitar kalau 5, 29 kali 5 itu adalah 5, ingat 5 kali 145. Berarti 4 yang mendekati 24. Nah, 24 yang paling dekat tidak ada, kemungkinannya adalah Charlie. Ya kan? Karena 22 agak jauh. Yang paling dekat dengan 24 adalah 25. Jadi jawabannya adalah, menurut saya untuk nomor 10 jawabannya adalah Charlie, ya. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal perbandingan dan kecepatan. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.